Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air atau daur hidrologi. Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari air bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, manfaat air bagi tumbuhan. Iya, air bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan. Dan air juga membantu proses fotosintesis atau membuat makanan. Selanjutnya, air sebagai tempat hidup bagi beberapa jenis tumbuhan seperti teratai dan juga eceng gondok. Selanjutnya, air digunakan untuk mengangkut zat hara serta nutrisi dari dalam tanah. Selanjutnya, manfaat air bagi kehidupan hewan nih. Yang pertama, air sebagai habitat hidup. Ya, ada beberapa makhluk hidup seperti hewan yang hidup di dalam sungai maupun laut. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan. Yang kedua, air bermanfaat untuk mereka makan dan juga minum. Selanjutnya, air juga bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh hewan. Air di sini juga dapat digunakan untuk mengatur tekanan darah pada hewan tersebut. Dan selanjutnya, air membantu proses untuk memproduksi susu. Manfaat air bagi kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama, gelas untuk makan, minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan kehidupan yang lain. Selanjutnya, pada saat proses perdagangan, kita pasti membutuhkan yang namanya air. Seperti yang ada di restoran, hotel, industri, dan juga pabrik. Selanjutnya, proses irigasi atau pengairan pada lahan pertanian dan juga lahan perkebunan. Sebelumnya ada yang pernah naik kapal? Ya, jadi kapal laut itu pasti ada di laut. Jadi air itu bisa bermanfaat sebagai untuk kegiatan transportasi seperti kapal dan juga perahu. Selanjutnya, apakah kalian tahu bahwa kandungan air di bumi sebanyak 70%? Ya, jadi kandungan air di bumi itu ada 70%. Pertanyaannya, apakah air ini akan bertambah atau berkurang ya? Pada dasarnya, air akan selalu tersedia di bumi dengan volume dan jumlah yang tetap. Jadi dia tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Keterjagaan dari ketersediaan air di bumi karena air mempunyai siklus. Ya, air punya siklus, makanya jumlah air yang ada di bumi bertahan dengan volume yang sama. Jadi, siklus air adalah proses perputaran air yang terus-menerus berulang tanpa berhenti, dan dia akan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Ingat, dari atmosfer kembali ke bumi, naik lagi ke atmosfer. Siklus itu berbentuk seperti lingkaran. Ya, siklus itu berbentuk seperti lingkaran kayak gini. Jadi dari bumi nih, dari tanah, laut, naik ke atmosfer, kemudian dia akan turun lagi. Ini akan terus-menerus tanpa berhenti. Makanya dia disebut dengan siklus. Oke. Kemudian siklus air ini memiliki beberapa proses. Yang pertama ada evaporasi, kondensasi, presipitasi.
Mari kita bahas proses dari siklus air tersebut. Ya, proses siklus air yang pertama tadi evaporasi. Jadi, evaporasi ini ketika air yang ada di bumi seperti di laut, di sungai, di danau akan menguap naik ke atmosfer. Itu disebut dengan evaporasi. Ingat, ketika dia dari bumi dan naik ke atmosfer disebut dengan evaporasi. Selanjutnya kondensasi. Kondensasi ini uap-uap air yang tadi, dia akan membentuk awan. Awan-awan ini membawa titik-titik air. Jadi awan yang tadi akan berubah menjadi mendung. Nah, proses dari pembentukan awan, kabut, atau mendung ini disebut dengan kondensasi. Betul. Kemudian, ketika mendung, selanjutnya apa yang terjadi? Hujan. Walaupun sudah mendung belum tentu hujan, tapi ketika terbentuknya awan atau kabut yang membuat titik air dan terjadinya hujan ke bumi, itu disebut dengan apa? Ya, pintar, disebut dengan presipitasi. Ingat, presipitasi, evaporasi, kondensasi, presipitasi. Ya, jadi air naik ke atas nih, proses namanya evaporasi dan pembentukan awan. Pembentukan awan ini disebut dengan kondensasi. Jatuhnya air ke bumi itu disebut dengan presipitasi. Ya, Nak ya. Selanjutnya, ya, ini adalah beberapa kesimpulan tadi dari siklus air atau siklus hidrologi. Jadi, air yang ada di bumi, entah di lautan, di sungai, di darat, dia akan naik ke atas secara vertikal. Itu disebut dengan apa? Evaporasi. Jadi air yang ada di danau, yang ada di sungai, yang ada di lautan akan naik secara vertikal. Namanya apa? Namanya evaporasi. Ini namanya evaporasi. Dia menguap. Setelah evaporasi, dia akan membentuk namanya Dia akan membentuk yang namanya awan. Namanya apa? Namanya kondensasi. Setelah kondensasi, jadi ini awan-awannya dibentuk. Bentuk awan nih. Ya. Setelah awan terbentuk, dia akan turun hujan. Turunnya kemana ya? Ke bumi. Turunnya ke bumi lagi. Ini presipitasi. Jadi dia dari bumi naik ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Dari bumi naik ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Jadi evaporasi dulu, dia akan menguap karena panasnya ini, panasnya matahari. Evaporasi, kondensasi, pembentukan awan. Selanjutnya terjadi mendung, mendung akan membentukkan hujan atau presipitasi. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Bisa diingat? Oke. Jadi, begitu banyak manfaat air bagi kehidupan kita, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 28 yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Masya Allah. Baik, selanjutnya adalah tugas kalian nih. Jadi tugas kalian adalah membuat bagan atau diagram sederhana tentang siklus air. Jadi gambarnya kayak ini kan ada gambar ya, 1, 2, 3. Nah, kalian boleh membuat gambar atau menggambarnya, atau juga boleh menggunakan gambar lain yang sudah dicetak. Lalu, kalian nanti akan membuat video
yang menjelaskan tentang siklus air. Setelah kalian menggambar proses terbentuknya atau dari proses siklus air tadi, nanti kalian akan membuat sebuah video penjelasan tentang siklus air tersebut. Bisa dipahami anak ya? Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.